Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu lagi walaupun dalam keadaan jarak yang memisahkan ya. Alhamdulillah kita masih bisa dikasih waktu untuk belajar melalui program online. Hari ini anak-anakku semua kita akan belajar pelajaran hari Senin, Akidah Akhlak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana teman-teman? Kangen gak sama Bu Guru? Kangen gak sama teman-teman semua di dalam kelas? Ya, kita ketemu dulu ya sama teman-teman. Kita sapa dulu teman-teman. Ya. Nah, itu yang lagi pada ketawa. No, banyak sekali teman-teman semua ya. Ibu cuman bisa kangennya lewat sini aja ya. Kalian kangen gak sama Bu Guru? Kalau ibu kangen banget. Nah, lewat foto-foto ini kangen ibu sedikit terobati ya. Nih, ketemu lagi sama teman-teman yang lain. Yuk, nih ada Khalif. Oke, ada teman-teman yang lain juga. Ya. Ada Bintang. Oke, kemudian ada siapa lagi di sana? Nah, ada Niken sama Raisa, ada Omar dan ada Kanaya. Oke, siapkan bukunya anak soleh-soleha. Jangan lupa membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dibuka bab ke-10, menghindari akhlak tercela. Oke. Akhlak yang mulia adalah cerminan keimanan seseorang. Jadi, kalau seseorang diberi ganjaran, itu bukan karena ilmunya, tapi karena amalnya. Allah memberikan ganjaran itu berdasarkan amalnya. Bisa jadi seseorang itu ilmunya terlihat tinggi, pintar banget, gelarnya banyak, tapi ternyata akhlaknya jelek. Maka akhlaknya itulah cerminan dari imannya. Ibu doakan semoga kalian nanti kalau sudah besar, kalian punya ilmu yang tinggi, kalian gelarnya banyak, tapi akhlaknya juga mulia. Masya Allah, amin ya. Oke, kemudian 3 poin atau 3 hal penting seseorang punya akhlak mulia dijelaskan oleh ulama Hasan Al-Basri. Yang pertama adalah punya sikap tidak mengganggu. Mengganggu siapa saja, mengganggu teman, mengganggu tetangga, mengganggu ayah bunda, kakek, nenek, bahkan binatang. Tidak boleh diganggu, tidak boleh ngeprank-ngeprank yang tidak berguna ya. Kemudian yang kedua, suka menolong. Nah, ibu yakin di sini semua pasti suka menolong. Karena dengan menolong itu nanti Allah juga akan memberikan jalan kemudahan ketika kita sedang dalam kesulitan. Dan yang ketiga, selalu berwajah ceria, optimis. Orang seneng kalau ketemu sama si A. Karena wajahnya suka tersenyum, nggak wajahnya bete kalau ketemu sama si B. Ibu percaya anak-anak ibu di sini semua kalau ketemu sama ibu, semuanya pada ceria ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aksaruma yudkhilul jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Yang paling banyak memasukkan ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jadi kalau punya akhlak yang mulia, insya Allah, kemudian bertakwa, insya Allah surga menanti ya. Amin. Selanjutnya, pengertian akhlak tercela. Kita berlanjut kepada akhlak yang tercela. Akhlak tercela itu adalah kebalikan dari akhlak yang baik, yaitu akhlak yang buruk. Apa sih akhlak yang buruk itu atau akhlak tercela? Yaitu semua sikap dan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena akan mendatangkan kerugian baik bagi pelakunya yang melakukan akhlak tercela ataupun untuk orang lain ya. Rugi, jadi tidak ada untungnya. Begitu juga dengan orang lain. Contohnya apa? Berbicara kotor, kemudian berdusta atau berbohong, lalu dendam, kemudian apa lagi? Iri hati dan dengki. Lalu yang berikutnya adalah buruk sangka. Dan masih banyak lagi akhlak tercela yang lainnya. Tapi untuk bab ini di pelajaran kalian di kelas 1 kita hanya akan membahas tentang yang dua ini, bicara kotor dan dusta. Oke, untuk kesempatan kali ini
di video ini hanya akan membahas tentang bicara kotor. Bicara kotor itu apa sih? Artinya, kita berkata dengan kata-kata yang buruk atau tidak baik, sehingga menyinggung perasaan orang lain, melanggar aturan agama, dan bahkan aturan negara. Berbicara kotor itu dibenci Allah Ta'ala dan termasuk perbuatan setan. Jadi barang siapa yang suka berkata-kata kotor, berarti disenangin sama setan. Na'udzubillah min dalik. Ya, jangan ya. Oke, sekarang sebenarnya bagaimana sih cara menghindari berbicara kotor? Yang pertama, ingatlah Allah Ta'ala dimanapun kita berada. Mau bicara kotor misalnya di lubang tertutup atau di gua atau di gunung, tetap Allah akan melihatnya. Kemudian, muliakan orang lain dengan ucapan yang baik. Karena itu tidak rugi ya, berkata yang baik. Ya. Kemudian yang berikutnya, jangan merendahkan orang lain. Semua sama di hadapan Allah. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, tidak ada yang pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah, ganteng atau jelek, atau bodoh atau pintar, semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanya ketakwaannya dan akhlak yang baik. Kemudian, nomor 4, panggillah orang lain dengan nama yang baik. Tidak boleh nama yang tidak disukai. Ya, panggil dengan nama yang dia suka. Kemudian, berusahalah untuk tidak berkata kotor. Niatkan dalam hati, ya Allah, hari ini aku berjanji tidak akan berkata kotor lagi. Kemudian, tidak menyebut nama binatang pada manusia. Dipanggil si A dengan panggilan binatang. Tidak boleh ya. Kemudian, jadilah anak yang sabar ketika ada orang yang menyakiti kita atau berkata dengan tidak baik atau misalnya ngajak kita berantem, kita tahan diri kita, sabar ya. Oke, kemudian baca istighfar saat kita sedang emosi supaya marah kita mereda. Kemudian, bertemanlah dengan anak yang baik. Ya, supaya kita jadi ikut-ikutan baik. Dan yang 10 yang terakhir yang tidak kalah penting, belajarlah ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Karena dengan ilmu itu adalah semua orang jadi paham, jadi mengerti, dan dengan menuntut ilmu agama memudahkan jalan kita ke surga. Itulah tadi penjelasan dari Ibu tentang bab ke-10, menghindari akhlak tercela. Selanjutnya nanti akan Ibu berikan latihan lewat Google Form. Gampang ya, dari materi ini, dari yang Ibu sampaikan ini pasti bisa semua. Itu saja dari Ibu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.